Hai semua adik-adik. Nah, jadi sebelum kita memulakan sel kita pada minggu ini, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, atas penyertaan, perlindungan, dan kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan, sebelum kami memulakan sel kami pada hari ini, mohon penyertaan Tuhan atas sel kami pagi ini. Kami menyerahkan dari permulaan, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita main satu permainan. Nah, permainan dia adalah Yesus kata dan saya kata. Nah, kalau saya kata, adik-adik jangan ikut. Tapi kalau Yesus kata, adik-adik ikut. Oke, nah kita mulakan. Saya kata berdiri. Saya kata berdiri. Yesus kata duduk. Yesus kata berdiri. Saya kata pegang mata. Saya kata berdiri. Saya kata duduk. Saya kata pegang telinga. Saya kata berdiri. Yesus kata berdiri. Yesus kata duduk. Yesus kata duduk. Oke, adik-adik, permainan kita sampai di sini. Mari kita memuji Tuhan. Hai adik-adik, mari kita semua berdiri dan memuji Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber
segalanya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku dapat membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak dapat membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, selamat pagi semua kepada adik-adik yang berada di rumah. Puji Tuhan kita berkesempatan untuk mengikuti sel kanak-kanak pada hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan melalui tayangan video hari ini, mari kita berdoa dan abang akan pimpin adik-adik semua dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Saatnya kami mendengar firman-Mu. Engkau sertai kami walaupun melalui video, tetapi kuatkan iman kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan, dan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, biarlah itu menjadi kekuatan kepada iman kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan
kepada Elia, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel.
Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, adik-adik, bagaimana dengan tayangan video sebentar tadi? Siapakah yang dapat menandingi kuasa Allah? Ilya bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Di Gunung Karmel, Ilya berusaha membuktikan bahwa Allah ada dan sangat berkuasa. Dengan tindakan Ilya, ia bertujuan agar umat Tuhan percaya keberadaan Allah itu. Nah, bukanlah yang seringkali kita dengar bahwa api bisa dikalahkan dengan air. Seringkali kita melihat itu. Tetapi kekuasaan Allah bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Semua itu dilakukan oleh Ilya agar umat percaya bahwa Allah itu hidup dan berkuasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Apabila adik melihat nabi-nabi Baal, sebagaimanapun mereka memanggil Tuhan mereka, ia tidak akan bergerak. Bahkan mereka menghiriskan tangan-tangan mereka supaya bertujuan agar Allah mereka mengirim api dari langit. Tetapi di sebaliknya tidak ada terjadi pun apa-apa. Nah, dengan Nabi Ilya membuktikan Allah itu berkarya dan berkuasa. Adik-adik semua, bila Tuhan mendengar dan menjawab pertolongan kepada Ilya tepat pada waktunya, bagaimana dengan kita? Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin ibu bapa yang ada di rumah. Apabila Ilya mendengar berseru kepada Tuhan dan seruannya itu didengar oleh Ilya, bagaimana dengan kita hari ini? Marilah adik-adik semua, kita buatlah keputusan untuk hari ini. Pilihlah untuk terus mengikuti dan percaya kepada Yesus dengan segenap hati kita. Tinggalkanlah semua jenis dosa yang menghalang kita datang kepada Tuhan. Ikutlah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Semoga firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan dan iman yang terus percaya kepada Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau seperti Ilya yang terus berseru kepada Engkau dan percaya bahwa Tuhan itu ada dan berkarya. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun banyak masalah dalam kehidupan kami, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kami pertolongan. Tepat pada waktunya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
masuklah dalam hatiku. Ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai semua adik-adik. Oke, untuk pengumuman minggu ini, yang pertama tentang sel kanak-kanak. Sel kanak-kanak akan dijalankan pada setiap hari Sabtu jam 9.30 pagi di rumah masing-masing. Adik-adik boleh mengikuti sel di saluran Facebook atau YouTube seperti yang tertera di screen. Selain itu, adik-adik boleh menghantar pinrep adik-adik ke gereja untuk diisi rekaman sel kanak-kanak selewat-lewatnya pada hari Jumat. Yang seterusnya tentang video ayat hafalan, adik-adik boleh menghantar video ayat hafalan melalui grup WhatsApp selewat-lewatnya pada hari Rabu. Video haruslah diambil secara melintang. Abang ingin mendorong adik-adik untuk terus membaca Alkitab dan berdoa di rumah. Adalah lebih baik membaca firman Tuhan bersama keluarga. Pungutan persembahan sel boleh dilakukan selepas sel dan hantar ke gereja atau memberitahu Puan Syama, bendahari pelayanan sel kanak-kanak, untuk mengambil di rumah adik-adik selewat-lewatnya pada hari Selasa. Abang ingin mengingatkan adik-adik untuk menjaga kebersihan. Sampai di sini saja pengumuman hari ini. Mari kita berdoa. Abang pimpin kita dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami dapat belajar firman-Mu dan berkati setiap anak-anak supaya terus mengenal Tuhan dan semakin dikuatkan percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Oke, sel kita sampai di sini. Jumpa lagi pada sel kita di minggu hadapan. Mari anak-anak, sekali kita mau memuji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
Oke adik-adik, sampai sini saja kita punya sel. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.